Oke, selamat sore teman-teman. Jadi di video ini aku mau coba demoin ya. Aku nggak bisa jelasin, aku nggak bisa ngomong ngajarin karena aku juga nggak paham banget. Aku paling cuma demoin aja, ngasih gambaran ke teman-teman barangkali mau belajar CICD atau em, 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 ya nyari gambaran dulu sebelum masuk ke teori ya. Jadi aku bisa demoin lah ya. Nah, jadi eh, ini sebenarnya challenge test ya, technical test dari cari kerja ya, cuy. Jadi di GitLab kan ada istilah pipeline kan ya. Di DevOps kan ada istilah CI/CD kan ya. Jadi dia ada pipeline. Pipeline ini terdiri dari beberapa stage normalnya gitu. Kalau di sini contohnya kan ada stage build, terus ada stage test, terus ada stage deploy. Nah, di kasus yang video ini kita ada tiga stage. Yang pertama ini nge build Docker image, terus nge-push ke GitLab registry, terus nge-scan image pakai 3V, ya pakai 3V, terus terakhir nge-deploy ke Kubernetes-nya kita. Jadi di sini aku udah ada Kubernetes ya, get nodes. Oke, sudah ada. Oke, get pods juga sudah ada. Oke, nah jadi goal apa ya, case-nya tuh ada aplikasi Go, sederhana banget, cuma Hello World doang ya. Terus si Go ini bakal dipush ke GitLab dan nanti di GitLab-nya tuh bakal nge-build jadi Docker image pakai Docker file yang ada di sini. Nah, ini Docker filenya ya, kayak biasa. Terus setelah dibuild dan dipush ke Docker GitLab registry, dia bakal auto ngedeploy ke Kubernetes pods-nya kita. Nah, ini ada deployment-nya. Dia pakai namespace ini. Terus replikanya satu. Nah, terus pakai image dari GitLab registry. Teksnya ya latest ya. Terus kontainernya di open ke 3000. Nah, untuk service-nya kita pakai Node-port ya, di open ke 30.080. Nggak tahu cara bacanya gimana, 30.080 atau 380 lah ya intinya lah. Jadi ntar harusnya bisa diakses dari sini. Harusnya bisa diakses dari sini. Bentar ya guys ya. Yo, nyesel anjir nge-refresh tai. Tah. 251. Nah, jadi intinya tuh ketika kita nge-push lagi, harusnya ketika kita melakukan perubahan, anggaplah kayak kita melakukan perubahan V4, nanti dia bakal di sini bakal auto ke update jadi V4 gitu. Nah, pertama yang perlu kita lakukan itu kita coba nge-list dulu ya. Setup GitLab runner, terus GitLab agent, Docker file, terus terus GitLab CI. Nah, buat GitLab runner cara nyetingnya itu masuk ke kemana? Yo, belum login anjir, pantesan gak ada ininya menunya. Oke, ini aku tak buka email bentar cuy. Oke, udah kelar. Nah, dia ada di bagian setting, terus di bagian CI/CD. Nah, di bagian CI/CD sini ada runner nih. Nah, di sini aku udah ada satu runner sebenarnya, buat bekasan kemarin ya. Kita coba ngebuat baru aja nggak apa-apa sih. Kita coba create runner project. Jadi ini pakai Kubernetes executor ya teman-teman. Teksnya, jadi runner ini punya teks ya. Kalau di GitHub tuh kalau nggak salah istilahnya label. Jadi runner ini hanya menjalankan CI dengan label yang match gitu. Maksudnya itu, oke, kalau kita balik ke repo dulu. Tadi kan ini dia. Di sini kan ada istilah teks nih. Nah, jadi siapa nih yang jalanin runner, siapa nih yang bakal jalanin stage ini? Oh, ternyata yang punya teks Synapses runner. Jadi karena ini Synapses runner teksnya, jadi ya yang bakal jalanin si ini ya si runner yang ini. Kita bakal bikin new runner pakai
pakai label baru ya, kita kasih nama label Synapsis Runner 2. Description bla bla bla, ini opsional, harusnya bisa di create langsung. Nah di sini ada beberapa platform ya, bisa macOS, Linux dan lain sebagainya. Nah tapi kita kali ini bakal pakai Kubernetes cuy. Nah kita klik Kubernetes di sini. Di sini harusnya udah ada panduannya. Kita bakal pakai helm ya. Jadi tambahin dulu helmnya. Oke, ku clear. Terus di helm terus langsung di helm update, terus di install kayak gini aja. Nah helm install, namespace-nya apa, terus name-nya apa, terus config value-nya apa, terus helm apa benar ya, helm repo-nya ya namanya ya, helm repo-nya apa. Nah untuk value-nya, jadi udah ada value-nya aku, ini dia runner value. Runner value ini dapat dari GitLab kayaknya deh, runner value GitLab runner. Nah ini dari sini ya teman-teman, cuma ada beberapa perubahan aja. Nah beberapa perubahan itu yang pertama mana ya, yang pertama GitLab URL teman-teman harus arahin ke gitlab.com karena kita pakai gitlab.com ya, bukan Salesforce GitLab. Terus runner token itu didapat dari sini. Oke, ini aku update. Oke, ini ada perubahan. Terus nah terus di bagian RPAC ini kita create-nya jadiin true. Aku coba cek defaultnya apa ya. RPAC ya, RPAC defaultnya create false, kita harus ubah jadi create true ya. Terus yang ada perlu di update itu yang nah ini dia yang bagian runners ya. Nah ini awalnya itu cuma kayak gini kalau awalnya image-nya itu masih Alpine, kita ubah jadi image Docker CLI, terus privilege-nya kita ubah jadi true karena dia bakal nge-deploy ke apa ya istilahnya, mungkin kayak DIND mungkin ya, Docker in Docker ya, jadi perlu privilege. Nah terus juga kita perlu tambahin runner Kubernetes service. Aku nggak bisa jelasin ini apa, tapi aku cuma ngikutin dokumentasi dan bisa jadi ya gitulah. Nah terus karena tokernya kita nggak ada TLS, jadi ya kita pakai argumen TLS false. Nah terus yang diubah lagi ini sih security context sih, privilege-nya kita true in yang awalnya false. Terus kayaknya udah deh, cuma itu deh. Nah cuma itu ya, jadi runner value yang aku ubah tadi cuma GitLab token doang, runner token doang Kak, karena sebelumnya udah sesuai ya. Nah selanjutnya tinggal kita apply aja nih teman-teman. Apply-nya gimana ya, aku nyontek dulu bosku. Grab dari herku, aku males ngetik satu-satu, mending kita cek history aja. Nah ini dia nih, helm install, namespace-nya apa, terus value-nya apa. Tapi aku namespace-nya aku jadiin 2. Aman gak ya? Bisa gak ya? Mungkin namespace not found mungkin karena oke, kita harus masuk ke cache 4 dulu. Oke. Kalau namespace belum ada, tinggal kita buat aja qb create ns gitlab runner 2. Oke, terus jalanin helm install lagi. Oke, udah berhasil di deploy. Kita bisa tengok di bagian view runner. Nah ini dia udah masuk ya. Harusnya yang awalnya tadi kita runner cuma 1, kita jadi punya 2. Yang satunya tagnya Synapsis runner ini yang lama, dan yang baru ini teksnya Synapsis runner 2. Nah ini kita udah kelar, anjay. Selanjutnya kita konfigurasi GitLab Agent. GitLab Agent ini setauku, oke, balik lagi ya, disclaimer, aku nggak menguasai, aku cuma pengen ngasih gambaran aja. GitLab Agent ini setauku karena kita mau ngedeploy ke Kubernetes clusternya kita perlu ngasih autentikasi atau permission ke GitLab ini biar GitLab ini bisa melakukan deployment ke Kubernetes kita.
tanpa memberikan kube config secara manual. Jadi alternatifnya tuh kalau nggak mau pakai GitLab Agent bisa kayak setting kube config-nya jadi di GitLab-nya, tapi gue juga belum pernah sih. Dan kemarin kebetulan challenge-nya pakai GitLab Agent, jadi ya kali ini kita pakai GitLab Agent. Jadi sebenarnya ini aku bukan niat bikin tutorial ya, cuma karena aku pelupa dan sebelum dihapus ininya VM-nya aku bikin videonya dulu anjir. Nah, GitLab Agent ini settingnya itu ada di bagian operate Kubernetes cluster. Nah, di bagian sini aku udah ada satu, kita tinggal tambahin satu lagi, klik connect ke cluster, connect maksudnya gimana anjir. Nah, kita tinggal kasih name-nya aja, terus create and register. Nah, ini ada tokennya dan ini ada Helm install-nya. Tinggal di copy semua. Nah, ini nggak perlu perubahan namespace nih, soalnya namespace-nya udah ngikutin name dari agent-nya. Jadi aku bisa copy paste semua. Tapi sebelum copy paste, aku mau coba cek kube Helm list dulu ya. Helm list min A. Harusnya ada 2 runner ya. Tadir. Nah ini dia ya kan. Ini yang baru, yang ini yang lama. Selanjutnya nah ini agent yang lama. Selanjutnya kita coba taruh agent yang baru. Weh. Oh bener ding. Oke bener ya. Weh. Kenapa nih cuy? Kok gini weh? Ntar cuy, kita coba tengok lagi nih Helm list A. Udah masuk atau belum? Oke, karena belum masuk. Oh, apa karena name-nya sama ya? Harusnya nggak ngaruh tahu. Kayaknya nih yang bikin. Oke, sabar ya anjir. Orang nggak sabar kan error dikit langsung panik anjir. HP ku mana weh? HP ku mana weh? Mana? Oke. Nah, dia masih update ya. dia masih update, tinggal ditungguin aja. Ini tergantung internet ya. Nah, nanti kalau udah berhasil ke deploy di Helm, harusnya ketika Helm list A, dia bakal muncul agent yang kedua dan di sini connection statusnya bakal connected ya. Oke, aku coba refresh dan ini juga masih update ya. Nyesel aku anjir jalanin Helm repo update. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini anggaplah kita udah kelar ya, anjay. Nah, selanjutnya kita perlu nyiapin Docker filenya nih. Kalau ini kita kecilin, jadi ini udah ada aplikasi main.go-nya pakai GoFiber ya. Terus tinggal disiapin aja Go mode-nya sama Go SAM-nya. Go SAM ini kayaknya dari jalanin perintah apa ya, lupa weh. Bentar. Oke, ini udah kelar ya Helm installnya. Harusnya kita Helm list A agentnya jadi 2 dan yang di sini harusnya udah connected. Anjay. Nah, selanjutnya balik lagi ke sini. History Helm grab go. Ya ini ya Go mode TD. Wah, cara bahasanya gimana anjir? Jadi intinya dia itu buat kayak semacam npm install kayaknya nih loh. Jadi kita udah ada dependensinya dan package-nya lah yang anggaplah lah ya. Nah, terus di Docker filenya tuh gini cuy. Oh, weh. Kayak biasa dia itu dari image Golang buat ngebuild si Go-nya. Terus workdir apa di copy Go mode Go sum Go mode Go sam. Nggak tahu cara bacanya sumpah. Terus di download dependensinya, terus di copy semuanya termasuk ya kita mau ngopi main .go nya aja sih sebenarnya sih, tapi karena ceritanya
source code-nya kita nggak cuma satu, jadi ya kita copy semuanya terus dijalanin buat proses compile-nya ya. Ini CGO tuh kayaknya ini deh, si GO deh, si Go ya, dia nggak pakai C, terus dia Go operating systemnya Linux, Go arsitekturnya AMD, terus di build, outputnya bakal jadi app yang di build itu dari main.go. Nah terus ini buat ngejalanin si app yang udah di build ya, pakai image Alpine text-nya 323. Nah terus di bagian GitLab CI nya nih, ya ini karena kita mau pakai DIND, jadi kita perlu nge-define defaultnya dulu. Aku nggak tahu kenapa kita perlu, tapi aku cuma ngikutin dokumentasi dan ini berhasil, jadi ya gitu. Nah buat variabelnya ini aku juga ngopi ini berarti yang perlu diubah. Oke, di bagian callback konteksnya kita perlu ubah jadi Synapses Agent 2, kita pakai agent yang baru. Terus tesnya ada 3, ngebuild push ini dia pakai teks. Nah teksnya perlu diupdate nih teman-teman, kita replace jadi ini. Oke. Nah jadi dia bakal masuk ke case 4 Go apps, terus jalanin docker build. Jadi dia bakal build si docker file ini jadi docker image, terus login ke GitLab registry dan di push docker image-nya. Nah terus untuk scan-nya dia stage scan image ya, dia pakai image docker. Nah tapi aku nggak tahu ini best practice apa enggak, tapi yang jelas kayaknya enggak ya, soalnya goalku tuh yang mending jalan cuy. Jadi dia pakai image docker, terus di dalam kontainernya dia jalanin docker run lagi, dia ngepull image lain ya, ngepull image Aquasec3v, teksnya latest, terus dia bakal nge-scan image yang kita udah build sebelumnya dengan ketentuan kalau ada severity critical ditemukan dia bakal stop atau nge-exit ya. Nah kalau nge-exit itu bab nanti si stage yang di selanjutnya, untuk kasus ini stage deploy, dia bakal nggak ke execute ya, nggak dijalankan. Nah tapi kalau mau tetap dijalankan tinggal execute-nya turunin diubah ke 0, tapi aku biarin 1 aja deh. Nah kalau ini udah pass, udah cek, lanjut ke stage deploy ya. Kita pakai image bitnami kubectl, teksnya latest. Ini baiknya di define spesifik teks sih, jangan latest gini. Nah scriptnya dia bakal masuk ke case 4, terus oke dia pakai konteks ini ya, pakai konteks Synapses Agent 2, terus nge-apply namespace. Dia bakal nge-create namespace dulu. Namespace nya perlu diubah nggak ya? Namespace nya nggak usah diubah, nggak apa-apa sih. Terus nge-apply sisanya mulai dari deployment sama service. Nah kalau udah tinggal di set image deployment. Ini apa anjir? No. Ya dia ngeset image deployment pakai image yang baru. Soalnya kalau di apply gimana yang jelasin ya? Bentar bingung. Nah terus namespace-nya kita perlu namespace nggak perlu diubah, nggak apa-apa. Terus kalau udah ya tinggal di roll out ya. Kayaknya ini cuma cek status deh, nggak nge-roll out beneran. Bentar. Tanya ChatGPT bentar ya. Aku takut salah nih jelasinnya nih. Ini buat apa? Kalau roll out nih buat update kan, tapi kenapa ada statusnya? Oke, dia kayaknya cuma status ya. Ya, aku nggak paham cuy, sumpah. Anjir, ada orang bikin tutorial tapi nggak paham. Nah, selanjutnya karena kita udah GitLab, docker file kita juga udah anjay. Selanjutnya GitLab CI-nya juga udah anjay. Arti anjay ini karena kita udah ngupdate labels ya, ke labels yang baru, ke teks yang baru. Kalau udah tinggal kita kita mundur dulu git status. Nah ini ada perubahan nih bagian runner values karena kita pakai token baru, dan GitLab CI yang baru karena kita pakai labels yang baru. Tinggal git add aja, git
commit. Ups. Oh bentar jir, go main go nya kita perlu ubah ya, V4. Oke, kalau tadi di sini kita masih V3, kita ubah jadi V4. Git add lagi, git status harusnya udah ada 3 yang di add ya, tertinggal git commit, update, runner, update runner aja, git push. Nah nanti harusnya di bagian di bagian build sini, di bagian pipeline itu harusnya muncul satu nih, karena ada push event push event ya. Nah di bagian sini ada nih satu running nih, dia ada 3 stage, build, scan, dan deploy. Nah buat ceknya bisa masuk ke pipeline nya aja. Oke, ini ada change nya apa aja, kita bisa cek lebih detailnya lagi. Nah, dia lagi proses build nih, teman-teman. Kalau kita tengok di sini, dia lagi buat pods baru khusus buat ngejalanin job ini ya. Jadi kalau kita coba get pods min a, harusnya ada runner yang lagi jalanin. Nah, ini dia. Ya error jir. Kok error? Wah nggak masuk akal nih cuy. Nggak masuk akal sumpah. Kube get Kube logs kah? Kube logs gini kah? Hah? Error apa enggak anjir? Describe pods. Aman kok. Dia juga lagi nge-build ya. Kenapa tadi error weh? Wah. Tuh. Kenapa error ya? Sumpah nggak tahu kenapa error jir. Aduh, sumpah nggak tahu kenapa error. Yang penting jobnya jalan teman-teman. Karena kita lagi belajar ya, bukan lagi ngedeploy ke production. Jadi nggak ada sistem yang sempurna cuy. Oke, ini ditunggu aja. Ntar kalau udah selesai, harusnya bakal masuk ke artifak atau artifact cuy. Tadi kita cek pronouncement-nya dulu sembari nunggu build-nya. Artifact. Anjay, artifact. Anjay. Nah. Hah? Cek hasilnya itu di mana, weh? Weh, ceknya di mana ya? Aku lupa, weh. Ya Allah, ceknya di mana? Di mana? Ceknya di mana? Deploy container registry. Nah, di sini cuy. orang nggak paham sok-sokan bikin video aja. Nah, di sini udah ada reponya kita yang lagi dikerjain. Terus di sini ada beberapa teks ya. Ini aku teks-teksan kemarin. Ini bukan teks kayaknya cuy, tapi image pad buat cek teksnya. Kayaknya tuh, oh ini kah? Tapi kalau kita pakai teks latest ya harusnya ya di teks yang paling atas ya cuy. Nah, ini masih nge build ya. Oh no, dia kayaknya lagi nge-pull image golangnya deh buat build buat nge-compile si main.go nya. Oke, tungguin aja cuy.
Lama banget ya. Oh, iya anjir, kenapa lama? Soalnya internetnya lagi kayak tai, cuy. Oke, kalau kita coba tengok di job yang sebelumnya ya, yang udah kelar ya. Tuh bakal isinya tuh kayak gini ntar, cuy. Isinya tuh buildnya. Oke, kita coba open. Nah, dia bakal jalanin si Docker filenya ya, terus di push. Nah, kalau udah sukses dilanjut ke scan image. Hah? 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 Kok? Oh, scan image ya. Jadi di pipeline yang sama tapi di stage scan image pakai 3V. Dia bakal nge-scan image yang udah kita build sebelumnya. Nah, dia bakal ngepull si image yang tadi text latest, terus ngepull image 3V buat scanningnya. Dia nge-scan, terus outputnya tuh bakal kayak gini. Vulnerabilitiesnya 0. Harusnya kalau ada satu critical, apa tadi ya rulesnya ya, kalau ada satu yang critical ya dia bakal stop, tapi kalau nggak ada dia sukses ya, dan lanjut ke deploy. Oke, di deploy ini ya cuma apply doang sih, ini harusnya cepet ya. Dia cuma nge-apply sama nge-update deploymentnya doang pakai image yang baru. Terus dia pakai rollout tuh semacam ini cuy. Jadi sebelum nge-destroy yang lama dia harus udah punya yang baru dulu. Nah, ketika yang baru udah ada dia udah dipakai, baru nge-destroy yang lama. Jadi harusnya tuh perubahannya itu harusnya upgrade-nya tuh seamless, dalam arti hampir nggak ada downtime cuy. Tauku gitu, kalau salah mau dikoreksi teman-teman. Wah, lama banget jir. Kayaknya tak pause dulu deh. Tadi aku udah jelasin juga kan per prosesnya gimana. Ini tak pause dulu dah. Oke, lanjut ya teman-teman. Nih tadi wah tai lama banget anjing, internetnya ngeselin banget. Nah, ini kita tadi udah masuk ke stage build udah sukses. Termasuk juga yang scan juga udah sukses ya. Oke, coba tengok. Oke, scan sukses, lanjut proses stage deploy. Deploy ini lagi proses ya. Nah, ini harusnya cepet jir. Nah, dia udah kelar nih. Jadi kalau kita refresh harusnya jadi V4. Nah, keren kan? Kalau kita tengok di bagian kube get ports min A, ini udah di roll out ya, udah diperbarui 21 detik. Nah, kalau kita tengok name-nya sama sebelumnya itu beda cuy. Jadi ports-nya itu berubah, name portnya itu berubah ya. Bukan cuma berubah isinya, tapi termasuk ports-nya berubah pakai image yang versi barunya. Makanya ini edge-nya itu baru 21 detik. Jadi gitu teman-teman cara gambaran ya. Ku nggak bisa bilang cara ya. Jadi gitu sih gambaran GitLab Runner, GitLab Agent ya teman-teman. Mungkin buat next development tuh bisa integrate SonarQube sih ke CI-nya. Jadi dia ada static analisisnya ya. Static apa sih istilahnya sih ya? Ini ya. SonarQube ini ada ininya cuy. Ada free-nya. Kayaknya emang free deh. Yang bayar nih Sonar Cloud. Nah, ini ada ya, tinggal di deploy aja di server sendiri, terus tinggal di integrate aja reponya ke dalam SonarQube, terus SonarQube-nya ditaruh di pipeline-nya. Gitu, teman-teman. Kalau ada pertanyaan kita diskusi aja di kolom komentar. Thank you teman-teman.